Bu. Ya, oke baik. Nanti tolong bantu sharekan itu. Jangan lama-lama nanti aku ya. Selesai kita Zoom daring seni rupa ini, nanti tolong di-sharekan nama-nama yang belum membereskan tugas itu tadi. Nanti dikumpul, saya tunggu jam 6. Jam 6 sore Ibu tunggu supaya dikirim ke GCR segera supaya saya buatkan nilainya. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita adalah menggambar atau melanjutkan gambar tumbuhan, yaitu tumbuhan itu banyak bagian-bagian tumbuhan yang bisa kita gambar. Hari Rabu yang lalu sudah Ibu ingatkan, boleh lengkap dia secara full, pohonnya, rantingnya, cabang-cabangnya, lalu ada daun-daunnya, kemudian ada langsung buahnya di situ. Bisa. Satu batang pohon, apapun itu boleh. Kemudian kedua, kalau tidak itu boleh hanya buah saja. Buah. Dan boleh hanya bunganya saja. Misalnya kamu menggambar bunga, bisa bunga saja. Lalu bisa hanya kamu fokuskan detailnya daun. Dan harus dijelaskan di sini, dibuatkan judulnya di bawah di atas, daun jambu. Contohnya daun jambu kelutuk, contohnya daun jambu merah. Ya, daun jambu merah atau jambu kelutuk, ya, yang ada bijinya. Atau mungkin gambar apel, atau mungkin gambar pohon yang tadi seperti Ibu bilang. Ini gambar pohonnya yang Ibu bikin contoh di sini. Ini tidak begini daunnya, yang harus nanti kalian buat benar-benar daunnya itu mirip dengan aslinya. Lalu gambar buah ini dia bentuknya harus sama persis sama aslinya. Contoh ini gambar apel yang sudah berkurang bagian dari apelnya kena gigit atau dimakan seseorang, digambarkan seperti ini, lalu bikin arsirannya. Di sini pun nanti walaupun ini putih, aku pokat ini seperti hijau dia artinya, aslinya ini harus diarsir dengan memakai pensel itu. Jadi kita menggambar ini, gambar bentuk ini, aku sekali lagi katakan, adalah bukan menggambar memakai warna, tapi menggambar menggunakan arsiran-arsiran hitam putih, memakai pensel berkode B. Pensel berkode B itu seperti pensel 5B, 6B, 7B, 8B, bahkan 10B, bahkan mungkin EE, atau mungkin ada pensel Conte. Jadi salah satu pensel itu pilihlah mana yang hendak kamu pakai sesuai kepada apa yang ada padamu. Memakai pensel berkode 2B. 2B ini karena nggak muncul dia aura gelap terangnya. Makanya kita sarankan memakai yang berkode mulai 5B sampai ke atas terus. Terserah mau berapa B, mau 8B atau 2 dari 8B adalah EE. Kalau lebih tua dari EE, maka pensel Conte. Ya, itu dia. Jadi Ananda semua perhatikan dulu ke sini. Sekali lagi, contohnya kamu menggambarkan sekuntum bunga, tapi bunga itu nggak full dia tergambarkan di dalam buku gambar ini, tidak apa-apa. Yang penting nanti arsiran di setiap bunga ini, harus dia nampak dia mirip dengan aslinya. Apakah dia ini kelopaknya melengkung atau lurus? Kita contohkan ini bunga matahari dulu kita bilang ya. Bunga matahari. Nanti di sini bunga matahari itu ada dia agak menyudut, dia baru ada dia segitiganya. Gitu ya. Jadi bunga matahari itu gini ujungnya. Kalau misalnya gini dia ada dia di ujung ini, cikung gini dia, ya. Matahari itu gitu, nanti perhatikanlah. Ya, di sini dia. Ada di segitiganya di sini. Bukan cekung-cekung gini ya. Baik. Lalu ada bisa menggambar daun. Daun ini pun kalau kamu gambar, dia harus nampak tekstur, bukan tekstur, bayangan atau citra atau gelap terang dari daun ini. Kenapa terpotong-potong? Supaya kesannya lebih estetik gitu, lebih berseni. Jadi nggak full saya gambarkan daun di dalam, ada yang terpotong-potong. Begitu juga dengan gambar bunga ini.
nggak usah terlalu full bikin. Tapi kalau full pun kalian bikin nggak apa-apa, nggak ada yang melarang, tidak ada salahnya. Kemudian di sini ada seperti gambar buah ini, gambar buah, gambarnya apel, dibikin pasangannya biar nggak terlalu sepi gambarnya, hanya satu saja kayak ganjil dia, maka kamu tambahkanlah gambar bentuk benda yang lain seperti dari bahan tumbuhan. Ya, bagian-bagian tumbuhan itu saya katakan tadi daun, kemudian daun dia, lalu apa namanya itu buahnya aja boleh, atau mungkin apa namanya itu pohonnya full digambarkan bisa, ya, supaya kita itu menggambar jangan setengah-setengah hati, gambarlah dengan sepenuh hati supaya hasilnya memuaskan. Jadi anandaku sayang semuanya, jangan kamu menggambar asal-asal. Kalau memang kamu masih lemah di pengajaran yang sekarang, artinya nggak cukup dari yang Ibu sampaikan, bisa kamu minta tolong bukakan Google ya. Tolong bukakan Google-nya, cari di situ contoh gambar-gambar lukisan bentuk tumbuhan. Tapi ambil yang hitam putihnya, atau gambar bentuk tumbuhan. Gambar seni rupa tumbuhan gitu, ada seni-seninya masukkan. Jangan nanti dia gambar tumbuhan itu dari hasil fotografi, itu kurang pas, nanti dia kamu melihat gelap terangnya. Kita harus melihat langsung jadinya ya, hasil jadinya objek itu, sehingga kita bisa mempunyai inspirasi yang baru atau wawasan yang baru tentang tugas ini. Baik, Ananda saya semuanya, sampai di sini dulu yang Ibu jelaskan. Ini kan belum siap ini. Inilah contoh-contoh benda ataupun bentuk benda yang dibuatkan. Boleh bunga, boleh daun, boleh buah-buahan, boleh pohon, apalagi bagian daripada tumbuhan aku, bisa hanya batang cabangnya yang kering-kering bercabang-cabang, ya kan nggak ada daunnya, seperti ini dia, nggak dilengkapi lagi sama ada daunnya, boleh, ya. Oke, jadi gini dia. Contoh, dan seterusnya sampai nanti dia ke sini, sampai nanti dia ada cabang-cabang di sini, boleh. Tapi ingat ya, finishingnya ini memakai pensil, memakai pensil berkode B hitam putih lah dia jadinya. Kira-kira mengerti semuanya aku? Halo, Ananda saya, IPA 12. Halo? Ngerti aku? Ngerti, Bu. Jadi kan, artinya kamu menggambar itu bukan menggambar yang asal-asal, tapi gambar itu adalah sesuai, serupa dengan bentuk aslinya, sama dengan wajah itu. Menggambar bentuk itu karena kesimpulannya artinya gambar bentuk adalah menggambar suatu benda sesuai dengan bentuk aslinya. Biasanya kalau menggambar bentuk itu, nah aku langsung ada disediakan apa namanya, disediakan langsung bahan bendanya di depan mata kita, misalnya di atas meja kita, lalu kita gambar lagi ya dengan sesuai dari apa namanya bentuk benda yang kita gambar. Contohnya lah ya, contohnya biar saya buat dulu di sini ya, bentar. Ini biasanya seperti itu kita menggambar. Buatlah benda di hadapanmu, lalu gambarkanlah itu, kemudian buatlah arsirannya supaya kesannya lebih manis dan menarik. Contohnya begini dia. Bentar ya, saya buat ya contohnya nah ya. Sebentar, ini ada saya ambil koleksi-koleksinya bentar sebagai contoh. Contoh begini. Gambar tumbuhan. Ini langsung buah ini langsung di depan mata. Sebenarnya begini cara menggambar itu bentuknya. Jatuh satu. Ini
langsung ini digambar begini, nak. Nanti inilah dijadikan seperti gambar lukisan. Tapi bukan diwarnai ya, jangan salah, bukan diwarnai, jangan diwarnai. Tapi hanya memakai bentuk hitam putih. Contohnya inilah. Ini perhatikan aku, jeli dulu mata kita di sini ya. Di sini ya. Contohnya. Udah mau jatuh ini, bentar dulu. Ini perhatikan. Kalau kita apa namanya? Kita dekatkan ke sini ya. Oke. Jatuh lagi. Ini contohnya. Kemudian ini kan ada bagian kilat-kilat naku ini. Perhatikan. Halo? Bisa kalian lihat naku? Ini. Bisa. Ini harus bentuknya terang. Ini naku yang kilat-kilat ini di jeruk ini. Ini. Lihat naku, itu kan gelap terang itu kan terjadi karena ada penyampaian proses cahaya ke dalam objek. Ya, jadi dia artinya membuat apa namanya? Gelap terangnya itu seperti di sini nampak ini apelnya ini. Ini salaknya. Ya, lihat di sini lebih gelap dia di antara pertemuan. Ini terang. Bisa lihat kan? Kalau ini istilahnya di apa namanya? Di potret ini, maka dia kan nampak gelap terangnya. Kira-kira gitu naku. Jadi paham kira-kira sampai di sini nana saya. Jadi buah kalau kamu gambarkan harus benar-benar sesuai aslinya. Buah itu rata-rata bulat dia. Tapi ada kok ciri khasnya. Ciri khas buah itu ada. Kalau apel dia ada ciri khasnya. Walaupun sama-sama lingkaran bulat. Lalu misalnya gini kan. Apel hijau sama jeruk. Ini kalau dilihat ini sama-sama bulat di objek ini. Tapi kalau diteliti dari bentuknya, ini sebenarnya sangat ada perbedaannya ya. Kalau apel itu di sini biasanya agak cekung dia di bawahnya kok digambar ya. Lalu ada di sininya. Kalau ini bulat dia agak melebar lonjong dia. Kalau dilihat di sini, ini didekatkan ya aku. Ini ada daerah-daerah putih. Inilah dibikin putih. Lalu di sini dia biar gelap-gelap begitu. Dari sini lagi lebih apa? Lebih apa lagi? Kalau ditaruh ini dasarnya begini. Ini di bawah-bawahnya agak lebih gelap aku. Jadi dia bervolume dia jadinya. Kalau kalian lihat bagus-bagus dulu kan ini ada naku ya. Saya rasa mata saya samanya dengan klien aku, ya, sama dengan klien aku ya, bisa melihat ini di daerah sini karena lebih ada kesan redupnya karena ini karena iya karena jawab dulu aku. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Lalu ini kan putih di sini naku, apalagi di sini agak melingkar dia kilat-kilatnya. Inilah nanti warna putih dibikin nak. Diatur di arsirannya. Kira-kira itu naku ya. Baik, sampai di sini bisa memahami aku? Bisa? Ini ada kilatnya. Bisa. Sama dengan kita kalau rambut saya, wajah ibu ini contoh kan, bukan karena cantik kali wajah, karena mulus bukan. Ini ada cahaya-cahaya di sini saya kalian lihat. Halo, coba ini ada cahaya di sini, nak. Ada kan? Ada Bu. Ada Bu. Lalu di sini dia ada agak gelap-gelap, aku kan? Ada kan? Lebih redup kan? Dibandingkan di sini saya kan sama di hidung kan? Ini ada kilat kena. Ya. Ada kan? Gitulah. Gitunya menggambar bentuk itu. Artinya bagaimana dia nggak seperti mati gambarnya. Dia bervolume seperti hidup gambarnya. Seperti benar-benar ada gambarnya. Maka kamu buatkanlah arsirannya itu bermain dari pensilnya. Baik. Sampai disitulah saya rasa penyampaian materi ini lanjutannya. Kira-kira ada pertanyaan klien aku karena Zoom sudah mengingatkan kita harus akan menyelesaikan pertemuan Zoom ini. Ya, ada mau ditanyakan aku? Ada mau ditanyakan aku? Halo, dijawab aku? Enggak ada Bu. Dijawab aku? Enggak ada Bu. Ada. Enggak ada. Berarti baik gini, nanti tugas ini buatkan separuh buku gambar ya. Kemarin kan gambar pertama itu kan gambar wajah. Gambar wajah kan setengah saya suruh kemarin kan. Setengah dari buku gambar itu, setengah. Lalu setengahnya kan ada lagi. Setengah di sini wajah, setengahnya lagi kan ada. Di situ buat gambar bentuk tumbuhan ini. Tapi kalau kamu pakai semua full dia,
semuanya full dia, penuh, buku gambar itu penuh, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau full dia, berarti gambarnya kau imbangi besar. Jangan nanti buku gambarnya besar, gambarnya menciut-ciut kecil-kecil, nggak jelas itu. Mendingan langsung gede aja. Gede dia. Bayangkanlah ini buku gambar aku. Ini buku gambar aku. Contoh, saya bikin vertikal. Saya mau gambar daun. Saya bikin gambar daunnya besar. Saya bikin gambar buahnya besar. Hanya 2 yang muat. Kalau saya tambah lagi buah 1 lagi, nggak muat lagi. Karena memang saya sengaja buatnya besar. Supaya jelas dia detail dari pengarsiran. Nanti kita bisa fokus ke situ. Mengerti kira-kira aku? Paham, nak? Paham, Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aku kok nggak ada, biar saya SS-kan apa kita ke absensi kita, partisipansnya. Nggak ada? Oke, yang ngerekam udah bisa off-kan dulu rekaman. Baik, kita akan mengabsen. Ya, kalau tidak ada ya, mulai Agnes, Bonita. Kamera yang merah dianggap tidak hadir ya. Saya malas melihat orang-orang malas buka kamera. Si Felix sampai dengan si Joshua. Di bawah si Joshua, si Jonathan sampai dengan Patricia. Dari Patricia di bawahnya si Posma sampai Vera. Oh bukan, Vera nggak dapat. Dari Vera sampai Jonathan. Oke, baik. Baik anakku sayang, sampai di sini perjumpaan kita tentang tugas ini memang 9.55, tapi tadi saya kan udah agak cepat masuk, jadi 30 menit cuma bisa durasi waktu Zoom. Baik, terima kasih buat anak didik saya seluruhnya, anak IPA 1 dan 2, tetap ingat tugasmu, kerjakan ini, 1 minggu ini nanti saya akan umumkan dari grup, kapan dikumpul, nanti saya bikin forumnya, selesaikan aja pakai arsiran bagus bikin, lihat mbah Google-nya membantu kamu, kemudian yang belum beres tadi tugas yang saya sebut-sebut namanya gambar wajah itu, nanti jam 6 saya tunggu. Terima kasih buat informasinya, kiranya kalian bisa menerimanya dan bisa paham. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Oh, satu lagi ketua kelas yang 2 orang tolong sharekan sekarang juga ke grup WA yang tidak masuk nilainya ya.